Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan segala nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan. Suatu nikmat yang semestinya kita syukuri, kita senantiasa agungkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ifafillah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan kami melanjutkan kutipan. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang ridho. Kalau cintanya sangat tinggi kepada Allah, tentu dia akan ridho kepada Allah. Ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 165. Apapun yang dikehendaki oleh yang dicinta, tentu ia ridho menerimanya. Seperti yang kita ketahui bahwa yang dikehendaki Allah ada 3 macam. Yang pertama, yang dikehendaki Allah terhadap diri kita, ma aradallahu bina. Kemudian yang kedua, yang dikehendaki Allah terhadap alam semesta, ma aradallahu bil kaun. Kemudian yang ketiga adalah yang dikehendaki Allah dari diri kita, ma aradallahu minna. Subhanallah ya. Jadi rupanya Allah menghendaki 3 kategori ya. Yang dikehendaki Allah terhadap diri kita, yang dikehendaki Allah terhadap alam semesta, dan yang dikehendaki Allah dari diri kita. Subhanallah. Tentunya ketiga ini saling terkait ya, karena ini adalah sunatullah yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Ifafillah rahimakumullah, semoga apapun yang dikehendaki oleh Allah tentunya itu yang terbaik buat diri kita ya. Yang dikehendaki Allah terhadap diri kita, ma aradallahu bina. Misalnya Allah menghendaki diri kita besok mendapatkan ini dan itu, kita harus ridho menerimanya. Sesungguhnya apa yang dikehendaki Allah terhadap diri kita sudah ditetapkan sejak umur kita 40 hari di dalam kandungan. Dalam firman-Nya, kemudian Allah mengutus malaikat lalu meniupkan ruh dan ditetapkan 4 ketetapan: rizkinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Ahmad. Realisasi ketetapan mudah bagi Allah. Subhanallah. Summa yursalu ilaihil malak fayanfu fihir ruh wa yu'maru bi'is kalimati rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakin am sa'id. Subhanallah ya. Nah ini tentunya ketetapan Allah akan berlaku ya. Rizki kita, ajal kita, amal kita, dan sengsara atau bahagia. Nah ini pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menjadi ketetapan Allah, tentunya kita harus selalu berqanaah kepadanya. Tidak kita ketahui alamul ghaib, apa yang dikehendaki Allah terhadap diri kita, kita sendiri tidak tahu. Ini termasuk alam ghaib, alamul ghaib. Besok kita kena musibah atau tidak, kita tidak tahu. Bahkan besok kita masih ada atau tidak, kita pun tidak tahu. Semua hanya Allah yang tahu. Pengetahuan Allah memang meliputi segala sesuatu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita harus beriman kepada yang gaib, dan kita juga harus senantiasa bertawakal,
berikhtiar di dalam kehidupan dunia ini, karena semuanya sudah diatur, semuanya sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia wajib berusaha, wajib berikhtiar, wajib bertawakal. Adapun ketika kita sudah maksimal, maka semuanya kita serahkan pada Allah tentunya. Qada dan takdir. Semua hal yang gaib itu tertuang di dalam qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan qada dan takdir. Ada yang bertukaran antara satu ulama dan ulama lainnya. Qada dan takdir ada dua. Yang pertama, baik berupa nikmat dan buruk berupa bencana. Nah, ini bisa diartikan juga sebagai ujian. Takdir adalah realisasi dari qada. Kemudian syukur dan sabar. Apapun takdir yang menimpa kita, kita harus ridho. Realisasi ridho menerima takdir adalah takdir baik berupa kesyukuran, dan takdir buruk adalah dengan kesabaran. Di dalam suatu hadis dikatakan, menakjubkan perkara orang yang beriman sebab segala keadaannya baik dan tidak mungkin terjadi yang demikian melainkan bagi seorang mukmin apabila mendapatkan ketetapannya. Allah tidak ditanya. Bahkan ada yang menuduh Allah kejam terhadap dirinya, padahal Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alul lima yurid. Maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya, dan Allah tidak ditanya apa yang dilakukan. La yus'alu amma yaf'al. Terhadap qada dan takdir, maka sekali lagi kita harus senantiasa qanaah kepada Allah, mengambil hikmah. Allah telah memberitahu apa rahasia di balik semua musibah, baik atau buruk yang terjadi di bumi dan di dalam diri kita, sesuai dengan firman-Nya, bahwa semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Realisasi yang tertulis bagi Allah itu mudah. Sikap berikutnya adalah mengambil hikmah dari segala yang menimpa dirinya. Maka dalam kehidupan ini kita syarat hikmah, syarat suatu petunjuk, dan juga perlu kita sikapi, artinya dengan keimanan, ketakwaan, dan semuanya muaranya kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap menerima qada dan takdir Allah itulah yang wajib kita lakukan. Semua itu milik Allah. Ucapan yang keluar adalah sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendapatkan keberkahan yang sempurna, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan petunjuk. Kesadaran yang perlu dimiliki oleh kita agar kita mampu menerima ketentuan Allah. Semua itu milik Allah. Terserah Allah mau diberi atau ditarik kembali. Nah, ini sudah sangat masyhur ya, kata-kata di dalam petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semua milik Allah, terserah Allah mau diberi atau ditarik kembali ya. Karena sejatinya kehidupan ini adalah kita hanya menjalankan syariat yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa musibah. Abu Salamah pernah diajari oleh Rasulullah suatu doa, kemudian ia ajarkan kembali kepada istrinya. Doa itu adalah ia mengucapkan istirja, yakni Bismillahirrahmanirrahim, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berdoa, Ya Allah, berilah pahala dalam musibah yang menimpaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini adalah sebaik-baik doa, sebaik-baik penguat ketika kita dilanda oleh yang namanya musibah. Karena dalam kehidupan ini kita sangat terkait dengan yang namanya ujian, yang namanya musibah. Karena
sejatinya adalah dunia ini adalah diperuntukkan untuk umat muslim dengan berbagai ujian. Maha lembut skenarionya. Ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah yang sangat indah. Kemudian berbagai musibah yang menimpa Nabi Yusuf, di antaranya adalah diusulkan untuk dibunuh, tapi ditolak abangnya yang lain. Dibuang di sumur yang dangkal, diasuh di tempat yang jauh, tempat dan orang tuanya. Digoda oleh ibu angkatnya, dipenjara sekitar 9 tahun. Kemudian akhirnya keluar dari penjara dengan kemuliaan dan diangkat menjadi penguasa harta kekayaan Mesir ya. Subhanallah. Inna rabbi latiful lima yasha. Allah maha lembut rahasia skenario-nya. Subhanallah ya. Ibrah dari seorang Nabi Yusuf adalah seorang nabi yang pemaaf, yang terzolimi namun berbuah dengan manis tentunya ya. Manisnya iman. Keridoan akan musibah yang menimpa kita merupakan jalan untuk merasakan manisnya iman. Kita tidak menyandarkan musibah pada kesalahan kita. Kesalahan kita pun tidak berakibat musibah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba merasakan manisnya keimanan sehingga dia menyadari bahwa apa yang menimpanya bukan karena kesalahannya dan apa kesalahannya tidak menyebabkan ia tertimpa musibah. Hadis riwayat Ibnu Abi Ashim, hadis sahih dengan sanad yang baik, termaktub dalam silsilah hadis sahih karya Imam Albani. Subhanallah ya. Dengan manisnya iman tentunya setiap ujian, setiap keadaan apapun yang mengguncang jiwa kita dapat kita atasi, dapat kita kembalikan muaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dan takdir. Sering ada pertanyaan, apa perlunya kita berdoa sementara qada dan qadar sudah tertulis? Hal yang mendasar, doa adalah ibadah, bahkan otaknya ibadah karena diperintahkan oleh Allah. Kedua, doa dan usaha tidak pernah terpisah, sedangkan hasil itu hak Allah. Kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah saja. Adapun tentang doa dan pengabulnya, perhatikan uraian selanjutnya. Subhanallah ya. Jadi doa dan usaha ini adalah satu paket yang saling melengkapi. Kita tidak bisa hanya berusaha saja tanpa doa. Atau sebaliknya, kita senantiasa berdoa namun enggan berusaha. Karena sejatinya adalah doa dan usaha tidak pernah berpisah. Komponen yang harus bersinergi, komponen yang harus terus dijaga. Doa, ada yang langsung dikabulkan, misalnya minta lulus, ternyata lulus. Nah ini banyak terjadi ya pada kaum terpelajar. Ada yang ditangguhkan beberapa lama. Hikmah saat dikabulkan, nikmatnya lebih terasa atau tepat pada waktunya. Ada yang diganti dengan menghindarkan dari bencana. Minta rizki lalu dikabulkan dapat 1 juta, tapi dapat musibah yang biayanya 1 juta juga. Artinya berimbang ya. Mana yang dipilih, terhindar dari musibah atau dapat rizki tapi dapat musibah? Kita tidak tahu mana yang baik buat kita, tapi yakinlah Allah lebih tahu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Atau terjawabnya doa akan dibayar di akhirat. Maka buat kita semuanya, teman-teman ikhwafillah rahimakumullah, siapapun yang melihat video ini, maka jangan pernah lupakan yang namanya doa. Berorientasi pahala. Hendaklah kita berorientasi pahala. Sakit dipandang sebagai penghapus dosa. Ketika ujian yang melanda itu adalah sebagai kasih sayang Allah, maka akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Berkahnya kita menjadi umat Islam, berkahnya kita menjadi seorang mukmin, maka dari hal-hal yang sangat kecil itu pun diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan catatan kita harus senantiasa ridho atas ketetapan Allah. Kita harus senantiasa qanaah atas ketetapan Allah. Dan kita harus menjalaninya tentunya dengan ketakwaan, keikhlasan, kesabaran,
keistiqomahan senantiasa dalam ketaatan dan menjaganya, serta selalu bertobat dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikehendaki Allah terhadap alam semesta, ma aradallahu bil kaun, apa yang dikehendaki Allah terhadap alam, terlihat pada fenomena alam, terjadinya malam dan siang, pergerakan benda-benda langit, keberadaan bintang-bintang dan tumbuh-tumbuhan, peristiwa hujan, adanya sungai-sungai di bumi, udara, lapisan-lapisan di atmosfer. Semuanya ini adalah yang dikehendaki Allah terhadap alam semesta. Ma aradallahu bil kaun, alam, pengalaman, alamut tajribah. Semua fenomena alam itu dapat dipelajari, bukan hal yang rahasia atau gaib. Disinilah kita diperintahkan oleh Allah untuk berpikir, melakukan percobaan, eksperimen, menganalisis, menyimpulkan. Jadi apa yang dikehendaki Allah tidak langsung kita ketahui secara jelas. Alam syahadah. Semua fenomena alam itu dapat dipelajari, bukan hal yang mustahil di dalam dunia ini. Hukum alam, sunnatullahi fil kaun, adanya hukum gravitasi bumi, hukum termodinamika, hukum-hukum kimia, aliran listrik karena aliran elektron yang bermuatan negatif dan proton yang bermuatan positif. Hasil penelitian-penelitian yang terus-menerus akhirnya dapat menangkap apa yang dikehendaki Allah di alam semesta. Pengkajian, semua ketentuan-ketentuan Allah di alam semesta ini dapat kita ketahui karena kita mengkajinya. Tersebutlah ilmuwan-ilmuwan muslim, para pelopor iptek, Ibnu Sina, Avicenna, Ibnu Rusidi, Averroes, dan Ibnu Hayyan. Semua dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah, karena semua itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pemanfaatan, berkembanglah teknologi-teknologi yang berguna bagi manusia. Hasil-hasil penelitian berupa berbagai cara pemanfaatan alam semesta. Subhanallah ya. Teknologi, hasil penelitian, semuanya dapat kita manfaatkan. Tentunya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dikehendaki Allah dari diri kita, ma aradallahu minna. Padahal yang bina itu perkara yang gaib, kita tidak mengetahui. Gaibnya yang bina itu sebenarnya juga merupakan rahmat Allah. Bayangkan kalau kita tahu umur kita tinggal 3 bulan lagi, pasti kita tidak enak makan, tidak enak tidur, stres, dan tidak mau ngapa-ngapain. Masya Allah ya, sangat jelas apa yang dikehendaki Allah dari diri kita, sangat jelas di alam semesta, di alam nyata, alam syahadah. Tentu ini bagi orang yang beriman, bagi orang kafir tentunya gelap. Darwin salah menjawab pertanyaan pertama dari kera. Ada yang berpendapat hidup ini adalah bayangan tak nyata. Tentu ini bagi orang yang beriman, bagi orang kafir tentunya gelap ya. Ketentuan syariat, ulama pun mampu mengkodifikasi keinginan-keinginan Allah yang berkaitan dengan hukum-hukum amal praktis, yaitu fikih. Ya, Masya Allah ya, pelaksanaan syariat. Rasulullah SAW menegaskan bahwa yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Di antara keduanya ada perkara yang samar-samar, mutasyabihat, mesti berhati-hati. Islam yang ditinggalkan Rasul adalah sangat jelas tentunya ya. Ditanya, terhadap pelaksanaan syariat inilah kita yang akan ditanya oleh Allah di dalam alam kubur kita dan akhirat nanti. Subhanallah ya. Padahal nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangatlah banyak, tidak bisa dihitung. Bagaimana menjawabnya? Subhanallah, betapa nikmat Allah berikan kepada kita, kita tak sanggup untuk menghitungnya. 5 pertanyaan yang akan dijumpai oleh setiap insan. Tidak beranjak kedua telapak Bani Adam pada hari kiamat, sehingga ditanya 5 hal. Tentang umurmu,
untuk apa engkau habiskan? Tentang masa mudamu, untuk apa engkau habiskan? Tentang hartamu, dari mana engkau dapatkan? Dan untuk apa engkau belanjakan? Serta apa yang kau amalkan terhadap yang kau pelajari. Hadis riwayat Abu Ya'la. Masya Allah ya, ini menjadi ibrah buat kita bahwa kehidupan ini adalah ada pertanggungjawaban, ada nilai-nilai yang harus kita pahami, ada kewajiban kita, ada hak-hak Allah yang harus kita tunaikan setelah nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita. Kita sejatinya adalah seorang hamba, kita sejatinya adalah seorang abdi Allah. Kita tidak ada kata lain selain bertakwa dan bertakwa kepada Allah, menyambutnya. Jadi sikap kita terhadap kehendak Allah dari kita dalam penyambutannya, menerimanya dan tunduk padanya, karena sesungguhnya itu semua untuk kebaikan diri kita, bukan untuk kebaikan Allah. Sikap Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah-perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 adalah fa'atammahun, yang kami jabarkan bahwa iman, kalau semua yang dikehendaki Allah kita terima dengan ridho, maka berarti kita telah menjadi mukmin yang tulen. Keadaan bisa timbal balik, mukmin sejati tentu akan ridho terhadap segala kehendak Allah. Telah merasakan kelezatan iman, seorang yang ridho Allah sebagai Robnya, Islam sebagai dinnya, dan Muhammad sebagai Rasul. Teman-teman yang kami banggakan, maka sudah selayaknya kita sebagai mukmin yang beriman, kita gantungkan segala kehidupan ini hanya beriman dan bertakwa kepada Allah. Dengan iman kita akan bahagia, dengan iman kekuatan kita akan lebih kuat, mental kita akan lebih terjaga. Namun sadarilah bahwa ketika iman tiada di jiwa, maka kehidupan ini akan menjadi sengsara dan tiada artinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.